Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Pernahkah kalian semua terfikir ketika melihat suatu video atau melihat suatu informasi yang terkait dengan afirmasi? Bener gak sebuah afirmasi itu bisa merubah kehidupan seseorang? Pertanyaan besar ini sebenarnya. Tapi sebagian dari kita itu ada yang menghalahkan. Halah, informasi seperti apa itu? Atau informasi itu adalah informasi yang membual atau tidak penting, atau informasi yang ngaco seperti itu. Saya bertanya kepada kalian semua, apakah kalian yakin dengan doa? Kalau kalian yakin, siapa yang mengabulkan doa? Kalau kalian sudah tahu siapa yang mengabulkan doa, dengan keyakinan kalian dalam berdoa, kok bisa doa itu terkabul? Nah, kalau kalian sudah bisa menjawab kenapa doa itu terkabul, bagaimana doa yang tidak terkabul? Ini adalah suatu pertanyaan yang mungkin sebagian dari kita bisa menjawab dan sebagian dari kita tidak bisa menjawab. Tapi di sini ada suatu kunci yang sebenarnya sangat rahasia yang jarang dibongkar dan jarang diberitahukan oleh orang-orang yang kecenderungannya berhasil dalam kehidupannya, yaitu afirmasi. Orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, mereka itu yang pertama itu mengontrol alam bawah sadarnya. Mereka akan menghindari kata-kata, akan menghindari informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kehendak dia. Misalnya dia ingin menjadi orang yang selalu sehat, maka dia tidak akan mensugesti di dalam pikirannya, di dalam alam bawah sadarnya, hal-hal yang terkait dengan suatu informasi penyakit, suatu informasi makanan-makanan yang mungkin bisa menghalangi pikiran dia untuk selalu berpikir sehat. Yang pertama itu, kalau dia berpikirnya tentang suatu kekayaan, maka dia tidak akan mensugestikan kepada pikirannya, tidak akan berpikir kepada otak bawah sadarnya bahwa dia adalah orang yang tidak mampu, bahwa dia adalah orang yang miskin, bahwa dia adalah orang yang tidak punya uang. Itu akan di stop, itu tidak akan dimasukkan ke dalam suatu materi yang ada di dalam otak bawah sadarnya. Oleh sebab itu, teman-teman bisa lihat, ketika orang misalnya yang kaya raya, yang kayanya itu benar-benar kaya, dengan orang yang kayanya itu termasuk dalam orang kaya baru, karena misalnya dia dapat warisan dan sebagainya, teman-teman melihatnya itu akan sangat berbeda. Dari cara dia berbicara, cara dia berpikir, cara dia mengambil keputusan, cara dia mengeksekusi suatu tindakan. Itu antara orang yang memang mentalnya mental kaya dan orang yang kaya karena suatu peristiwa keberuntungan, itu akan sangat berbeda. Pola pikirnya, cara mindsetnya itu sudah berbeda. Orang yang kaya beneran itu biasanya cenderung memiliki optimisme tinggi, dan dia tidak akan merendahkan orang yang berada di level bawah dia. Kalau dia berpikir bisnis, maka dia akan mengajak orang yang level di bawahnya. Kalau dia mau, itu akan diajak untuk berbisnis. Kalau dia tidak mau, maka dibiarkan. Bukan bagian dari level saya dan bukan bagian yang bisa saya ajak bisnis. Biasanya seperti itu. Tapi kalau orang termasuk orang kaya baru, orang yang kaya yang karena beruntung, dia tidak memiliki manajemen yang baik, tidak memiliki mindset yang baik, biasanya dia akan menolak dengan merendahkan.
bukan menolak dengan menjauhi atau menolak dengan unsur-unsur yang bersifat positif, itu bukan. Makanya kembali lagi ke unsur afirmasi. Ketika kalian memang benar-benar menginginkan suatu hal, maka yang pertama itu disugestikan kepada alam bawah sadar kalian atau otak bawah sadar kalian. Jika kalian memang menginginkan suatu informasi yang terkait dengan kekayaan, maka cobalah belajar tentang orang yang kaya. Jika kalian berpikir bahwa ingin kaya, tapi tidak memiliki afirmasi kaya, maka sama aja bohong, karena di dalam diri ini otak luar atau otak yang kita gunakan untuk berpikir keduniaan itu hanya sekitar 12% pun tidak keseluruhan kita gunakan. Orang yang sudah menggunakan 10% itu saja akan dikatakan sebagai orang yang istimewa. Tapi jauh di bawah itu banyak yang menggunakan itu hanya 6%, 8% hanya menggunakan seperti itu. Dan sisanya itu dikuasai oleh alam bawah sadar. Sekitar 80% lebih itu dikuasai alam bawah sadar. Maka jika kita ingin merubah hidup kita, yang kita rubah pertama kali adalah alam bawah sadar kita. Kalau kita pengen menjadi orang yang positif, maka alam bawah sadar kita riset atau kita program ulang untuk memiliki informasi-informasi yang bersifat positif. Jika kalian membayangkan uang, katakanlah sekarang, satu hari kalian mendapatkan uang, misalnya gaji 80.000 atau 100.000 misalnya. Kalian suatu saat itu berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan uang dalam 1 bulan itu 10 juta. Apakah mungkin? Nah, kalau kalian tidak mereprogram alam bawah sadar kalian, yang ada di pikiran kalian, mana bisa, dari mana sumbernya, begini, begitu. Kalau sudah begini, close, maka diri kalian akan tetap stuck di posisi itu. Tapi kalau kalian mau mereprogramming ini, sebelum kalian benar-benar memegang uang 5 juta pendapatan dalam 1 bulan atau 10 juta pendapatan dalam 1 bulan, maka pikirkan dulu, menerima dulu di alam bawah sadar bahwa kalian seolah-olah itu telah merasakan uang 10 juta dan akan terus bertambah, dan terus bertambah. Sisanya biar Tuhan sendiri yang mengatur bahwa Anda layak, Anda siap, dan mental Anda, mental kalian semua itu telah siap menerima uang sebanyak itu. Seperti itu. Itu baru 10 juta. Yang sebagian orang merasakan bahwa hal itu adalah biasa. Mungkin di desa-desa, di kampung-kampung, pendapatan 5 juta per bulan itu sudah luar biasa. Tapi di kota, pendapatan 5 juta, 10 juta itu hal yang biasa. Bahkan dianggap remeh oleh sebagian orang. Nah, kalian kalau sudah berpikir seperti ini, biasanya nanti dicuci. Dicucinya gimana? Entah kalian itu diperjalankan Tuhan, dari yang gaji kalian 2,5 juta per bulan misalnya, tiba-tiba kalian dipecat, dan kalian harus merubah gaya hidup kalian. Kalian nanti diperjalankan untuk menjadi pebisnis bisa, untuk menjadi orang yang merantau bisa, untuk menjadi orang yang ternyata dekat dengan pebisnis besar, kalian mendapatkan proyek. Nah, kalau sudah seperti ini, kembali lagi ke mindset tadi. Kalian kalau sudah punya mindset besar, tidak kaget dengan hal seperti itu. Tidak minder, tidak kaget, dan siap menerima. Yang berikutnya adalah mengatur manajemen. Walaupun manajemen ini nanti dipelajari di dalam kehidupan, di dalam sekolah, di dalam kursus, atau ketika ketemu orang-orang yang bermental kaya itu, kalian sudah tidak minder.
Kalian merasa bahwa ilmu kalian akan sejajar dengan orang-orang yang pendapatannya per bulan miliaran, triliunan. Seperti itu. Karena pernah ada informasi bahwa jika kalian ingin menjadi orang yang makmur, maka kalian harus berada di tempat setidaknya 5-10 orang terdekat kalian. Orang yang kalian ajak nongkrong, orang yang kalian ajak bercanda, orang yang kalian ajak berkumpul, itu adalah orang yang memang memiliki harta atau pendapatan atau keuangan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mungkin kalian akan minder jika kalian pendapatannya sebulannya itu misalnya 2,5 juta, berkumpul dengan orang yang pendapatannya itu 10 juta atau 25 juta atau 50 juta mungkin seperti itu. Kalian berkumpul tiba-tiba ditraktir. Apakah suatu saat kalian tidak ingin menerima giliran untuk mentraktir mereka? Padahal satu kali jajan ketika kalian berkumpul misalnya, itu menghabiskan uang yang setara dengan gaji kalian 1 bulan. Ini tergantung mindset. Jika kalian menerima itu dan siap dengan itu, maka suatu saat kalian akan berposisi sama seperti dengan mereka. Kalau mereka sudah menganggap kamu berada di level mereka, bisa saja kalian itu diberikan tender, diberikan informasi tentang, Mas, ini loh ada proyek ini, kamu mau dah? Gitu. Nah, ini tergantung dari keputusan nanti, apa yang harus kita ambil, kebijakan apa yang harus kita putuskan. Kalau memang kalian belum siap tentang hal-hal ini, maka langkah selanjutnya adalah reprogramming alam bawah sadar. Kita naik selevel demi selevel. Jangan langsung menerobos ketika kalian ingin menjadi kaya terus kumpul dengan triliuner dan tidak kuat dengan gaya mereka. Contohnya begini, ketika kalian berkutat dengan orang yang berada di level bawah, maaf ini bukan menjelekkan atau bukan menyudutkan suatu posisi dari ekonomi seseorang, tapi biasanya orang yang berada di level bawah itu yang dibahas itu tentang keluh kesah, tentang bahwa saya tidak punya uang, bahwa saya memiliki hutang, bahwa saya memiliki masalah, bahwa keluarga saya begini, seperti itu. Dan orang yang berada di level atas biasanya yang dibahas itu, nanti ada proyek ini, siapa yang mau? Nanti ada begini, kamu siap gak? Terus nanti itu saya mau beli mobil Alphard misalnya, saya nanti mau menebus itu loh, apartemen harganya 22M misalnya. Kelihatannya di mata orang bawah mereka itu menyombongkan diri, tapi di mata orang yang selevel dengan mereka, hal ini adalah hal yang biasa. Ini bukan tentang kesombongan, tapi ini tentang peluang, ini tentang proyek, ini tentang pencapaian. Lalu kalian siap gak seperti itu? Kalau kalian gak siap, kalian akan merasa minder, kalian akan merasa bahwa kumpul dengan orang-orang yang seperti itu isinya itu kesombongan, isinya itu begini. Ya, kalian akan terus berada di level bawah yang sesuai dengan pemikiran kalian, bahwa orang yang berada di level atas itu begini, dan kalian lebih nyaman berada dengan orang yang levelnya di bawah. Seperti itu. Kalian boleh berteman dengan siapapun. Saya tekankan ini berteman dengan siapapun, tapi untuk berkumpul dengan siapa, itu yang menentukan adalah kalian, dan itu adalah masa depan kalian. Ketika kalian berkumpul dengan si A, si B, si C, si D, maka secara otomatis itu adalah cerminan dari diri kamu. Seperti itu teman-teman.
Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun dan saya tidak bermaksud untuk memberikan informasi yang sifatnya itu menghayal. Tapi jika kalian memang bisa merubah mindset teman-teman semua, bisa mengafirmasi sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian doakan, maka cobalah belajar dari sekarang. Kita nanti belajar step by step bagaimana sih cara mengafirmasi supaya kita hidupnya itu santai, tapi apa yang kita butuhkan itu tercapai. Itu biasanya ada trik-trik dan ada tips yang bisa didapatkan. Seperti itu, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.